Hari ini saudara-saudara topiknya adalah kuasa di dalam memberi. Kuasa di dalam memberi. Sama-sama katakan kuasa di dalam memberi. Kuasa di dalam memberi. Memberi itu adalah antonim atau lawan kata dari egois. Bukan menerima. Ya. Menerima itu adalah dampak dari memberi. Sudah selesai satu khotbah itu. Ya, artinya lawan kata. Lawan kata gelap adalah terang. Lawan kata gemuk adalah kurus. Sebaliknya. Jadi lawan kata memberi adalah egois. Gitu ya. Nah, kita akan coba hari ini saudara-saudara membedakan kata memberi ini. Sebab kata memberi ini memiliki satu rahasia kuasa yang disebut dengan kuasa. Kalau saudara bisa menangkap kebenaran daripada judul ini hari ini, saudara, maka dipastikan ke depan hidupmu akan lebih ringan. Gitu. Kenapa bisa? Contoh gitu loh. Semua yang membuat hidup kita berat adalah keegoisan kita. Gitu. Saudara tahu menariknya kalau kita membahas tentang kata egois ini kan seolah-olah pemicunya adalah orang lain. Betul nggak? Gitu. Saya susah karena orang lain. Saya jadi nggak selera makan karena orang lain. Padahal itu sebetulnya adalah penipuan. Disitulah iblis paling cerdik bersembunyi karena dia adalah penipu. Tanpa kita sadari bahwa keegoisan itu bersumber dari dalam diri kita sendiri. Karena kita tidak mau memberi. Ketika saudara tidak mau memberi, maka saudara hidup dalam keegoisan. Dan ketika saudara hidup dalam keegoisan, maka saudara akan merana, menderita seperti dalam neraka. Ini biasanya banyak dialami oleh suami atau istri rumah tangga yang tidak ada kehidupan lagi katanya. Sampai harus ada lagu kemesraan ini. Ya, serasa singkat. Kenapa? Karena masing-masing hidup tidak memberi, melainkan egois. Saudara tahu bahwa satu ayat di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Kalau saya melihat satu perikop ini sebelumnya tentang hal menghakimi gitu. Itu dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi diselipkan satu ayat ini dikatakan, kita baca bersama-sama ya. Coba perhatikan. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbangan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Perhatikan, ini luar biasa sekali. Sebetulnya tanpa dijelaskan pun ayat ini sudah sangat jelas. Ada kuasa di dalam memberi. Ketika saudara memberi, ya, maka pemberian saudara itu dipadatkan, terus diguncang seperti beras. Ya, saudara pernah lihat beras? Ya. Terus sampai tumpah. Ya. Lalu itu akan menjadi bagian kita. Sebab pemberian kita itu menjadi tolak ukur, saudara-saudara. Pemberian kita adalah tolak ukur bagaimana kita diberi. Kan itu jelas. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Jadi ukuranmu akan dikembalikan kepada dirimu sendiri. Jadi jangan suka mengukur, saudara. Haleluya. Makanya kemarin saya bagi di grup Facebook GPD Solusi Maritim itu satu khotbah. Jangan mengikat Tuhan dengan pemberian. Jangan pernah memberi kepada Tuhan karena ada apanya. Nanti saudara jadi ketahuan ada apa denganmu, gitu ya. Tapi memberi kepada Tuhan kita nggak boleh terikat. Mengikat Tuhan nggak boleh. Siapapun contoh, saudara kepada orang lain nggak boleh mengikat pemberian. Saudara baik kepada orang supaya dia baik, itu mengikatnya. Itu adalah keegoisan juga, bukan pemberian. Jadi sekali lagi saudara baca ayat ini jelas. Amin. Jadi dari sini kita sudah mulai paham tentang kuasa dalam memberi. Saya ulangi kembali, memberi itu lawan katanya apa? Egois. Semakin saudara egois, semakin saudara menderita. Ada orang sudah susah tidur karena terlalu egois. Sampai makan pun sudah tidak selera karena
egois. Saudara tahu egois itu? Segala sesuatu yang tak pas di hatinya direnungkan baik-baik, ditambah mecinnya, ditambah bumbunya, sampai dia marah. Memang kurang ajar memang. Dan iblis kan paling senang, dia paling bertahta di atas pemikiran seperti itu. Karena semakin saudara mengikat pikiranmu dengan hal-hal yang semacam itu, maka semakin menderita itu. Maka tak ada, kalau saudara mau tanya bagaimana solusi merdeka di dalam surga adalah melepaskan, mengampuni Tuhan. Amin. Haleluya. Ini kan susah. Selama saudara tidak mengampuni, saudara berada di bawah penghukuman. Begitu saudara mengampuni, itu seperti tisu pecah, sembuhlah untuk selamanya. Haleluya. Lihat saudara, kata Yunani untuk memberi itu adalah dia menggunakan kata didomi, bukan indomie ya, didomi. Kata ini dapat berarti memberi atau mengaruniakan. Ini definisinya ya. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, karena filosofi bahasa Yunani itu jauh lebih dalam. Kalau dalam muslim akan memberi itu seolah-olah ada, bisa saja ada maunya. Tapi dalam kata Yunani memberi itu adalah mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya memberi dengan cuma-cuma. Ya, nanti kita akan bicara. Mempersembahkan, menyerahkan atau mengadakan. Itu arti didomi, memberi. Nah, begitu pentingnya pemberian sampai Tuhan Yesus menaruh perhatian khusus. Satu kali di dalam Injil Lukas 21 ayat 1-4. Ini perhatikan. Kenapa sampai Yesus satu kali memberikan perhatian khusus soal pemberian-pemberian? Sebelum kita baca ini, saudara, ini menarik karena begini. Definisi ini memiliki arti surgawi. Jadi kata memberi itu memiliki makna surgawi. Karena di dalam memberi dalam bahasa Yunani itu mengandung kata mengaruniakan, mempersembahkan, menyerahkan dan mengadakan. Saudara-saudara, ini semua adalah kata-kata yang juga dipakai oleh Tuhan. Misalnya kata mengadakan ini dia pernah menggunakan kata El Shaddai. Itu muncul pertama kali dalam Alkitab ketika Ishak dipersembahkan. Abraham kan sudah mau dibunuh, tapi langsung datang suara, jangan kau bunuh anak itu. Waktu Abraham menoleh, lihat apa yang dilihat? Ada domba yang canduknya tersangkut. Saya nggak tahu entah siapa yang menyangkutkan itu. Saudara, di dalam memberi selalu ada keajaiban. Saya mau tanya, siapa lah kira-kira yang menyangkutkan itu? Kau Daniel? Jujur. Ayo, siapa yang menaruh uang di mulut ikan itu? Disitulah mulai langkah pertama. Bagaimana kata memberi itu mengandung kuasa. Itu namanya mengadakan, menyerahkan. Abraham itu kan diuji untuk menyerahkan. Itu penting. Sebab bisa jadi kalau Abraham gagal menyerahkan Ishak, kan bisa jadi Allah gagal menyerahkan, batal menyerahkan. Itu ujian. Di dalam kata memberi ada kata menyerahkan. Itu mengacu kepada bagaimana sang bapa menyerahkan putranya yang tunggal. Jadi ini ya, jelas ya. Jadi kata memberi itu adalah bahasa surgawi. Ini menarik. Jadi kenapa itu mengandung kuasa? Karena definisi memberi itu mengandung makna surgawi. Kita lihat ini saudara. Satu kali Yesus memberikan perhatian khusus. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi beda nanti kalian. Orang kaya dengan orang miskin beda memberi persembahan. Berbahagialah saudara yang miskin. Amin. Walaupun saudara kaya, tetaplah merasa miskin di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini ada orang miskin tapi sok. Bilang kiri kananmu, Awe bilang.
Kan susah, karena keegoisan memang susah mengaku. Coba dia bilang, akunya itu. Akunya itu. Akunya itu. Bah, Akunya itu. bah, sedang bawa. Kadang-kadang kalau kata-kata yang mengandung merusak keegoisan kan agak susah kita tindakan. Roado ho, dan susah agak sulit. Roado, ada roado awal itu kan. Dari sudut mana Pak Gembala dengan saya jelek? Untunglah sebetulnya kata cantik ini relatif ya. Di mata Pak Wini semua di sini cantik. Di mata Pak Angel cantik loh. Coba, di mata aku kemarin cantik. Di mata orang kan belum tentu. Coba bayangkan kalau satu pandangan kita tentang kata cantik, akan ada pembunuhan besar-besaran di atas permukaan tanah. Karena hanya satu perempuan yang dikejar. Bilang untung cantik itu relatif. Bilang nanti kita. Untung cantik itu relatif. Jadi sudah laku. Nabirong pelaku. Nahunik pelaku. Laku sudah kan? Kemarin saya apa? Sekarang suka ya jalan sore. Kadang saya ada pasang kekasih. Tahu? Ya, sampai mereka lari harus dengan kaki gini. Satu waktu perhatian saya agak khusus pada satu pasangan yang saya pikir orang Papua. Satu pasangan si cowok Papua, satu atau dua lagi bulan atau usia dan sebagainya. Tapi mungkin mereka sedang istirahat tapi romantis kan. Jadi itu dalam pandangan saya jelek si wanita itu. Tapi di mata dia si kawan ini kan dia lah sebenarnya. Kan sampai nggak pernah lepaskan ini. Kayak pengalamanmu dulu lah. Sekarang aja. Kadang-kadang masalah ini sih. Seharusnya kan pernikahan itu makin indah. Pernikahan akan semakin hancur kalau egoisnya sehat. Makanya harus ada kata kunci memberi. Amin. Amin. Haleluya. Menafkah itu adalah memberi. Nah, ia melihat juga seorang janda miskin masukkan 2 peser ke dalam peti itu, lalu berkata padamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh. Saudara suka atau tidak suka, ini adalah kualitas persembahan. Jadi bukan nominal yang menjadi ukuran besarnya persembahan, tapi berapa banyak lagi yang tinggal lompatmu itu menjadi ukuran. Ada orang memberi persembahan 50.000, 100.000, tapi di dompetnya masih banyak sisa. Ada orang memberi persembahan 2.000. Tangan dompet, 1.000 di dompetnya. Kalau itu dipersembahkan karena tulus, itu menjadi persembahan menarik. Makanya coba. Jadi Yesus pun memberi perhatian khusus pada pemberian. Jadi kalau saudara memberi persembahan, ada malaikat khusus yang melihat. Soalnya ada tidak. Nah di Utanari kemarin ada lucu-lucu juga. Pas kita habis pesta itu kan masih belum pulang. Ada yang cerita. Tahu pulang katanya dulu waktu bapakku meninggal katanya. Istriku ya beremu lah di samping mamaku. Sambil nangis mamaku. Sambil dijalanin torok. Dikasih yang keluar sama top saya. Ini saya sedih baik. Sampai kenapa itu lah? Kenapa dong? Fokus dalam jalan. Orang Batak kan begitu. Itu dia semua kan. Jadi sampai membalan kalau anak odom sih hari ngotot di mana kan betul. Mau anak tongkat dikirim, jadi bapak main misalnya 50.000, oke. Karena fluktuasi kembali 55.000. Nah, coba Yesus pun melihat itu sudah nanti mengantar persembahanmu. Yesus memperhatikan itu, karena itu menjadi ukuran. Jadi Yesus bilang sama malaikat, jangan salah lihat nanti karena itu yang kembali diukurkan kepada mereka. Makanya saudara memberi persembahan harus dengan kerendahan hati. Jangan sok gitu. Jangan. Loh, ingat, kenapa jangan? Surga itu nggak butuh duit. Nantilah saudara. Nanti kalau udah di surga kita cari duit setengah mati sampai mati nggak ada di surga.
Saking begitu nggak ada nilai uang di surga. Tetapi dengar, selama kita hidup di bumi, dan ini akan berlanjut kepada kekekalan, setiap pemberian kita itu menjadi tolak ukur. Jadi hati-hati saudara. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi tidak ada hal buruk dari Tuhan. Jadi jangan ada yang bilang, Tuhan, dilihatku Tuhan hangat ya. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan kematian. Sebaliknya Dia memberi kehidupan. Buasa lenomu Tuhan si tawanon. Katanya, tahu si tawanon? Nah tahu ini, tak semua si tawanon. Puasa, Tuhan nggak pernah kasih si tawanon. Tuhan nggak pernah kasih yang bernit, nggak. Dia nggak pernah kasih sesuatu yang buruk. Karena ayat ini mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kalau begitu, dari mana sumber semua penderitaan itu? Saya kan sudah ungkapkan itu dari firman. Dosa adalah sumber dari ketidaksempurnaan. Jadi Adam itu nggak pernah bermasalah. Begitu dia berdosa, mulailah bermasalah. Jadi selama kita hidup, itu bagian daripada kehidupan. Ada masalah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita belajar hari puasa di dalam pemberian. Yang pertama, ketika kita memberi, kita jauh menerima lebih banyak. Itu rahasianya. Ini yang sering kali kita nggak pahami. Di dalam pemberian kita, itu artinya kita sedang masuk dalam satu kesempatan kita menerima lebih banyak. Kata memberi ini bukan hanya sekedar uang. Ini dalam perspektif yang luas. Contoh, suami istri, katakanlah berantem. Dan biasanya kan selalu saya bilang, ngomong, suami istri, nanti kan yang belum beristri nanti kamu akan masuk kan. Cuma dua yang masalah suami istri ini. Yang paling umum. Satu, karena apa biasanya? Uang kan sama. Yang kedua? Hah? Kenapa? Halo? Ini biasanya tahu yang tadi kan. Ayo, yang suami istri kerja pengalaman kalian yang paling sering kalian buat berantem cuma dua. Satu kenapa? Yang kedua, seks. Seks. Ya kan? Nah, ini perlu dibahas ini. Seks laki-laki dan perempuan kan beda kan? Seks laki-laki itu ada di mata. Perempuan itu ada di kenapa? Kan gitu. Kalau laki-laki lihat wanita telanjangnya, darah Yesus. Tapi coba lihat perempuan lihat laki-laki telanjang, bersih mau. Betul nggak? Memang bersih mau sapu terkutuk. Kalau laki-laki kan enggak, karena katanya laki-laki itu lemah. Mau dilihat kambing aja. Otaknya. Bilang kiri kanan gaya kambing. Kan udah mulai tahu kita sebetulnya. Jadi sebetulnya pasangan suami istri itu harus tahu masalahnya di mana supaya mereka sepakat untuk mencari solusi. Kan selalu begitu. Oke, kita lanjutkan ini sekarang. Tapi memang harus dibahas. Biarkan firman Tuhan yang membahas supaya semua area dalam hidup itu disembuhkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masalah kita lanjutkan. Jadi dalam kata memberi itu kita menerima lebih baik. Ketika suami atau istri memberi pengampunan, dia menerima jauh lebih banyak. Itu yang selalu saya katakan. Saya sering sharing kepada baik dari jemaat di luar jemaat. Banyak hal yang saya dapat. Ketika saya bagi kepada orang, 5 saya bagi, saya sudah dapat 15. Itu makanya saudara-saudara, biasanya ketika saya habis sharing atau berbagi firman dengan orang lain, sukacita itu 10 kali lipat daripada sukacita yang menerima itu. Karena ketika saya memberi, saya menerima. Itu hukum. Surga pun menghormati itu, saudaraku. Ya, surga pun menghormati itu. Itu hukumnya
Jadi ingat, ketika kita memberi, kita jauh menerima lebih banyak. Gak ada cerita lain. Pemberian kita itu akan menjadi tolak ukur kita menerima lebih sedikit atau lebih banyak. Ada orang yang tidak mau memberi. Saya senang di grup kita ketika dilempar. Kemarin saya pengurus Pernap itu bilang begini, kita nggak nyangka loh. Sebab memang di gereja kita saya bilang, kalau soal memberi nggak kalah lah kita ini. Amin. Amin. Kita ini memberi dari kekurangan kan. Ada orang bilang begini, dua tahun katanya, untuk surah dan mengalirkan ke gereja, nggak boleh kita mengenal pesawat memang. Dan ibu teman tidak hosa. Pemberian pada Tuhan itulah nafas daripada semua kehidupan. Kau mengalirkan kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak butuh uangmu. Ya, setuju kan? Saudara pernah lihat Tuhan masuk bank? Tuhan nggak butuh uang, tapi Tuhan tahu Anda yang butuh uang. Itu makanya jangan suka menahan-menahan. Jangan menahan-menahan. Karena selama engkau tahan, itu bagaikan benih yang tidak ditabur. Haleluya. Haleluya. Coba lihat kiri kamu. Ada nggak wajah yang mulai masuk kamu? Saudara harus merendahkan hati. Amin. Oh, begini. Saudara harus merespon. Setiap minggu khotbah itu, Tuhan sembuhkan. Odohkan Tuhan. Yoko, Tuhan, inilah vitaminku firman. Kau bahagia Tuhan. Sungguh ceria Tuhan. Kahai pahulu. Mereka kalau benar angkat telepon ke gereja nami. Holandio doda puta mansingat hasangan metondiki unang paluan Tuhan di dalam bumi doa songan. Lihat ini saudara ayat Lukas 6 ayat 38 ini dalam terjemahan firman hidup ya. Ini terjemahan firman. Karena jika kalian memberi, kalian akan menerima. Tadi saya lupa. Saya senang di grup GBD sini itu kan ada list untuk pelnak kita sekarang ini. Begitu kemarin, mungkin 2 minggu yang lalu atau kapan itu pengurus pelnak dan orang ini sangat hati-hati bicara uang. Saya bilang jangan terlalu hati-hati soal uang. Enggak apa-apa lah itu kita mata-mata. Apa? Saya sudah kenyang dengan tuduhan itu saudara. Mata bidan lah, mata apalah, mata keranjang. Saya suka mata keranjangnya mana? Akhirnya dilempar lah kemarin itu kan, bagaikan umpan yang disambar jamaah ini, bisa kan, saya itu lebih dari 10 juta itu. Sampai kupikir masih bisa nggak sih nanti kita makan bakso? Ada yang nggak sama? Makanlah boleh. Kita boleh. Dan ada kemudian yang oleh seliakko. Ini mujoto. Itu kita kami. Seliakko berkerugian. Kerugian kami. Bapak coba. Ada yang berani obat game jurubuknya satikko. Aku tak semua suruh bukti ada sampai dulu. Ya, makasih saya senang. Kalau sudah ada mungkin itu di berapa? Dan bukan senang nanti kan? Kami tolong. Kan? Siap kami Indomie. Kau nggak bisa. Kami bilang kan ada yang kasih Indomie itu. Ya kan? Ya. Siap kami Ajinomoto. Enggak masalah. Setiap pemberian itu kita terima. Yang penting kami langsung memberinya. Ya, ya sudah. Maka di gereja kita ini nggak ada yang terlalu susah puasa. Ketika kita lempar ke jemaat, hampir 90% itu respon. Haleluya. Haleluya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sampai hari ini nggak ada lagi kudengar lagi selentingan. Memang hamuna. Karena kalaupun ada itu bukan bagian dari kita. Akhirnya ada yang di tengah-tengah tak ada kita ini. Alam boleh hita di mana, saroha, boleh hita, sarobang, sabikira, tulang di Tuhan.
Semakin jatuh cinta kita kepada Tuhan, karena semakin banyak yang kita mau berikan. Nah, orang yang tidak jatuh cinta kepada Tuhan ini yang sekarang mengasihi kita. Namanya kalau nggak cinta, mau lama kita jauh jatuh cinta kan? Sprite, kalian pasangan Sprite, kasih Sprite. Kalau di zaman mana limun, tahu limun? Hah? Kata tahun 60-an lagi dah. Dulu kan begitu. Pokoknya sekarang untuk dia gitu. Ibu kembalikan dulu begitu dia makanya pertama kali jatuh. Mau sebelum kita makan durian. Ayo, disitulah pertama-tama. Cinta yang berawal dari durian. Jadi kurang kalau memang kurang dari mana deh? Ada yang dulu dapat tamu pas buahmu main gimana sana? Banyak bawain laki-laki ini kan banyak triknya. Entah sepatu siapa yang dia pakai itu nggak tahu. Parfum pun bisa beda tiap hari juga beda isi parfumnya. Banyak parfum kawannya bos. Memang itu laki-laki kos. Saya pernah kos, mohon maaf sampai pakaian dalam pun satu semua. Bisa pakaian dalam siapa? Semakin semua ada platnya. DP Boston Pasar Ibu. Di sekolah kita pun begitu kita. Soalnya bisa kita lihat kalau betul itu tadi. Sampai kita berbaju saja. Memang kalau yang kos-kos itu gitu. Makanya kalau di sekolah kita yang egois itu paling nampak. Ada dulu teman saya, karena dulu makanan sultan itu adalah Indomie. Indomie lah. Itu Indomie mangkok plastik itu kan bisa, apalagi rasa bau itu, kan baunya itu bisa seminggu nggak hilang. Saya dulu yang paling miskin seperti itu, betul-betul miskin sekali orang. Kalau ingat itu. Jadi nanti cangkirnya itu kita cium-cium begini. Ada dulu kawan-kawan kaya, orang Cina, tapi dia banyak Indonesia, kan lemari-lemari kain semua kan, nanti dibuka lemari, di dalam dia makan begini. Tapi udah mati dia loh, udah mati. Kan dia suka makan sendiri sama mati. Itu makanya kan ini, selalu lihat dari tubuhmu aja diciptakan Tuhan, kan ada pemasukan ada. Coba kalau ada satu orang yang diciptakan Tuhan, cuma pemasukan yang ada pengeluaran, cepat mati nggak? Makanya tubuhmu itu adalah bentuk daripada gambaran surgawi. Sejauh mana sudah membuang, segitulah yang banyak masuk. Maka kalau sudah jangan ya berat lah supaya bisa masuk lagi. Ada orang enggak mau kata kenapa? Enak kali. Orang kan makan kita langsung ke kamar mandi. Keluar tulang-tulangnya itu. Segar selesai. Haleluya. Haleluya. Karena jika kalian memberi, kalian akan menerima. Ini kan coba lihat. Ini jangan balik-balikan. Hanya jika kalian memberi, maka kalian menerima. Itu hukum. Amin. Bilang kira-kira itu hukum. Itu hukum. Kalau suka melanggar hukum kan bilang. Apa dampaknya yang suka melanggar hukum? Halo. Halo. Jadi ini hukumnya. Pembelian kalian, ya saya ke depannya, akan dikembalikan dengan takaran yang. Nah, contoh. Tadi kamu diberi nggak penuh kan? Nggak penuh kan? Dikembalikan, diberi nggak penuh itu artinya, tapi dikembalikan apa? Penuh. Dan coba kita berlimpah-limpah. Itu makanya kita menggunakan kali lipat. Itu kan pangkat 2, bukan perkalian. Ya? Yang jago matematika mana di sini? Saya dulu matematikanya 4, 5. Kan gitu ya? Kenapa pangkat 2? Kenapa nggak kali? Pangkat 2 kan 30 kali lipat 60. Berarti 30 kali berapa itu? Gitu ya? Pangkat ya? Gitu. Mulai masuk Pak itu mas.
Kan kita bicara kok langsung demam. Tahu lah maksudnya. Mana sama lah yang mau sama tombol ni handphone ni malu marwe ya. Kita mau dia bilang masuk. Kan cerita di salah paham orang kan. Mau masuk, ayah harus masuk benar. Ada yang maksud tuh. Ya, baru berlimpah-limpah yang ditekan. Siapa sih yang pernah mengisi padi ke karung? Nah ini setiap hari pegang padi tapi enggak angkat tangan. Yang pernah isi padi ke karung tuh. Dulu sampai diambil apa? Kayu kan? Ditutup. Ya kan? Kalau itu maksudnya diguncang supaya masih dapat diisi lagi. Jadi ya, ketika saudara memberi, ada rentetan yang panjang lagi, saudara. Nggak cukup hanya dikembalikan, tapi bagaimana perhatikan bagaimana surga dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh keseriusan, supaya apa yang kau berikan tidak sama dengan apa yang kau terima, lebih. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, lebih. Haleluya. Haleluya. Ada nggak ada lebih kurangnya dengan tambahan karena memang egois ini lebih pemahaman. Haleluya. Haleluya. Oh, oke, amin. Yang tersinggung katakan amin. Jangan lupa yang tersinggung. Kalau segera baru tersinggung. Ya, sehingga berlimpah ruah. Takaran apapun yang kalian pakai untuk memberi, nah hati-hati saudara, hati-hati. Saya pernah khotbah kali ini di Perpik dulu atau mana? Ya, suami ketika memberi kepada istrinya dalam konteks hubungan intim, istrinya memberikan apa kepada suaminya? Anak, ya kan? Begitu kan? Saya bilang ada dari luar. Kan si Lele anak tadi kan? Jangan anggap ini tabu. Semakin tabu ini semakin rusak kita. Ya, makanya sekarang di luar negeri materi-materi tentang seks itu kan banyak diikuti. Kaum muda kembali diikuti. Di Indonesia budayanya udah bisa menahan bawah. Makanya saya senang konten-konten orang bawah. Ya kan? Sedap kan? Aman bau ya. Makanya sekarang orang kayak saya semangat comot tiap hari. Semangat comot doa ya. Sekali pakai semangat comot deh kan? Dari semangat comot. Tiap hari baju pakai orang dengan bau. Tapi itu sebetulnya itu sindiran. Masa sampai makareta tapi inaka itu kuliah atau tujuh lebih tinggi. Itu budaya yang tidak sesuai dengan firman. Itu selalu saya bilang. Kalau di luar negeri orang laki-laki pelukan dengan perempuan gimana? Biasa nggak? Kalau di sini itu langsung FYP, ya kan? Kenapa? Karena orang-orang bule itu percaya di dalam pelukan itu banyak obat. Itu makanya suami sering-seringlah peluk istri. Karena dia nggak butuh orang sebetulnya, walaupun dia butuh. Dia nggak butuh peluk, dia banyak kali itu. Karena lelah dia mengurus anakmu. Bapak-bapak kadang 2 jam aja sama anaknya itu lihat darah tingginya naik kan? Mereka ngurung anak. Dia ada istrimu setiap hari masakin, peluklah istrimu. Di depan anakku peluk, mana di depan anakku? Mama, anakku lihat. Sering romantis lah di depan anak-anak, orang tidak. Ini jadi patokan nanti aku pengen lah seperti bapakku juga. Karena aku tanya sama anak-anakku, gimana kira-kira kau pensiun? Mana sih? Kau pengen nanti suami seperti bapak? Depan tanya itu. Orang tertanya. Nanti pulang kata Haji, sober. Rugi menurut roh. Coba cek, kamu kamu istri seperti mama? Hah? Ya. Apa?
masakannya enak. Ya, kemarin waktu gembala di Langan Rantau itu saya dengar pengakuan dari dia itu. Ini tahu nggak Pak? Mama nggak ada di sini. Ini seperti simulasi lah, kurasa ini. Simulasi. Nanti saya akan pergi dari sini. Ternyata, iya ya. Walaupun mama diceraikan. Makanya ibu gembala ini sering bilang sama anak ini, ayo makan sama kita, yuk. Si Joni kan gitu, kalau kita ajak makan di luar aja, aku malah tikus. Kita malah berharap, jemaat berharap kita diajak makan. Ini bungkus, katanya, coba. Saya bilang ibu gembala ini, jangan begitu kawan. Nanti suatu waktu kau akan rindukan masa itu. Ketika kau nanti kos, betul ya memang. Rindu masakan ibu, katanya. Sampai yang kemarin yang viral itu kan yang di Jepang gitu ya, sampai dia nangis kan, rindu. Ibunya bahkan nggak pernah rindu ibunya. Rindu masakan ibu sampai nangis. Dia yang di Jepang itu loh. Enggak, oh udah nggak ada paket kaliannya maaf ya, sorry bukan ini. Guys paketnya, wah ya, jadi makanya takaran apapun yang kalian pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipakai untuk menakar yang dikembalikan kepada dia. Hati-hati, saudara beri yang terbaik, saudara terima yang terbaik. Surga itu adil, lebih adil daripada pikiranmu. Surga itu adil, kau berikan yang terbaik, dikembalikan yang terbaik. Itu makanya lihat, ketika Ishak dipersembahkan kepada Tuhan, lihat ini sangat bersinar tanpa batas. Lihat, ketika Ishak mempersembahkan Yakub kepada Tuhan, kemarin kan mungkin saya tanya, apa hubungan di pelok tentang Ribka? Oh, saya pun dapat pencerahan dari malam ini. Kepekaan seorang ibu, karena Ribka yang tahu begitu Ribka mengandung dua anak ini kan, Roh Kudus sudah berbisik. Lihat nanti yang paling kecil yang jadi sekarang kan gitu kan? Makanya Ribka PK dengan suara Tuhan. Nah ibu, kamu yang punya anak-anak remaja sekarang terus PK. Jangan biarkan dia bergentayangan malam minggu. Nanti dia pergi sama pacarnya. Mending dia berpacaran sama Tuhan Yesus di gereja. Walaupun dia nggak orang kuno kan, kuno. Seorang ibu harus memiliki kepekaan. Itu kan dapat dipelok berbahagia ibu-ibu yang datang kemari. Yang nggak datang, ya apa mau dikata? Saudara nggak lapar sih. Ayo lebih lapar, amin. Bilang ke kamu, lebih lapar ayo. Lebih lapar. Ada nggak butuh nggak? Lebih lapar. Butuh nggak? Butuh menzinahon. Lebih lapar lah. Sudah difoto tadi? Sudah difoto? Ini penting ya. Sudah difoto? Saya berikan kesempatan sekali. Foto ini. Hati-hati dalam pemberian. Kalau saudara beri yang jelek, saudara terima ya. Beri yang kasar, saudara terima, dan selalu hasilnya berlipat kali. Kasar jadi kasar pangkat 2. Jelek jadi pangkat 2. Ketika istri atau suami memberikan hal yang jelek kepada pasangannya, dia terima pangkat 2. Ini agak susah nih, karena dalam konteks rumah tangga siapa yang jadi pemimpin? Suami. Memang sekarang banyak suami yang tidak mampu jadi pemimpin, jadi istri jadi setir. Ada keadaan nanti saya sendiri istri. Itu lihat, itu juga banyak. Banyak sekarang bapak-bapak yang gagal, bahkan bangkrut membangun rumah tangga. Tetap kita harus menjadi dominan dalam artian positif. Haleluya. Haleluya. Ayo ada nang pama. Inan tadi menang tak tuduh tuan. Bagi seorang mendok ini tuduh tuh. Bagi menok paman ini nanti. Suami saya enggak mengasihi saya kata. Oh. Kenapa? Ayo selamat kita. Tolong dibantu mana teknisi kita. Ya, maka saya bilang jangan ada suami yang pengen tundukkan istrinya enggak. Istri tunduk pada suami itu karena Kristus. Maka dengan istri menerima dari Kristus, bukan dari suami. Amin. Suami mengasihi istri bukan karena istrinya tunduk. Semakin istri menanduk, semakin kau buktikan kasihmu kepada istri. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya. Bapak-bapak, amin. Haleluya. Nanti lihat kan bagaimana nanti Tuhan akan semakin mencurahkan berkat kepadamu. Anak-anak sapi. Isian kita nambahin dombei kalau di Indonesia Abraham. Siapa yang taruh dombei di belakang Abraham? Nanti lihat akan ada yang tersesat yang hanya mengantarkan uang rezeki kepadamu. Amin. Haleluya. Para bapak-bapak, amin. Mencari harian 6 bulan. Kila apa dia dari mana sama? Enggak pe. Nama-nama lepas kok bina-bina tensi itu aja. Ayo dikumpul mencari. Ya. Pastikan jangan lagi bapak-bapak malu ya. Alhamdulillah di sini nggak ada deh malu-malu apa-apa sih. Nggak ada. Biar bisa dulu. Ada tidak tahu dulu dengar. Yang kedua, ada keajaiban dalam memberi. Lihat, Kejadian 26 ayat 1 sampai 2 sampai 13. Maka timbullah kelaparan negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Ini zaman Ishak. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Waktu itu Ishak tinggal di negeri Palestina. Timbul kelaparan, kekeringan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan katakan. Jadi waktu itu cuma satu keputusan. Udah kesimpulannya Ishak, kita harus pindah karena mampus dari sini. Tapi tidak, Tuhan datang. Adakah hari ini yang sedang merasakan kekeringan? Gak usah datang. Kalau hari ini kau sedang merasakan rasa kekeringan seperti ini, dengarkan suara Tuhan. Amin. Masalah akan berubah jadi berkat. Lihat ya. Selanjutnya, maka apa yang dilakukan oleh Ishak? Dengar, lihat. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Maka menaurlah, memberi. Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Tuhan mau saudara menjadi kaya. Amin. Amin. Bilang dulu kiri kanan, Tuhan mau kamu menjadi kaya. Tuhan mau kamu. Bukan hanya itu, bahkan dia kaya bilang dulu. Sehingga menjadi sangat kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Kaya apa dulu? Kaya. Tuhan mau ini. Tapi ini nggak datang begitu saja. Dia nggak datang tiba-tiba. Lihat prosesnya. Kenapa? Karena ada kuasa dalam memberi. Ketika dia menabur. Lihat. Bagaimana surga juga terlibat di situ. Itulah berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada selama kau hidup. Dan coba sadari berapa yang kau tabur. Maka simpulkanlah. Saudara termasuk egois atau pemberi. Taruh siapa nih? Tom. Berani begitu? Loh, akan ada dari itu. Dari mana kau sana? Ketika kau masih bagi-bagi, kau berangkat ke kantormu, kau berangkat ke tempat. Dari mana itu? Itu jauh lebih mahal. Perangkat yang kau bawa itu jauh lebih mahal daripada yang kau hasilkan. Setuju nggak? Nafas mana lebih mahal daripada gajimu setiap bulan? Pemberian Tuhan jauh lebih banyak daripada apa yang sudah bisa hasilkan. Ya, sejauh mana saudara punya kesadaran untuk memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang. Maka sekali lagi saya senang. Kemarin 5, 6, 7, 8 di list itu ya. Oh, jadi kami sekian. Ada yang kami tolong. Ya, masuk. Nanti masih pasti ada lagi. Amin. Kalau ada gerakan-gerakan dari Tuhan, jangan ditantang. Karena Tuhan sudah memberi kau kesempatan untuk menerima kerjaan. Amin. Lanjut. Apa? Ada kelimpahan dalam memberi. 2 Korintus 9:6. Camkanlah ini, baca. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak. Ketika saudara tidak menabur, dengar,
maka potensi yang paling besar yang bisa kau hasilkan itu hanya dari hasil keringatmu. Dan ingat, rumusnya hasil keringat itu menurut kitab Kejadian adalah apa? Ikon hir sama duri yang dihasilkan dari keringat. Haleluya. Itu makanya setiap manusia punya gaji dan punya rezeki. Kadang-kadang gajimu sebetulnya udah gak mampu kau bangun rumah, gak mampu punya angkot kan gitu ya. Tapi ada rezekinya. Tadi sedikit udah bukan naik, save by grace. Tetap kasih ongkosnya. Jangan pulang untuk kuliah. Pak Buas, oke nanti kan dulu setelah puasa. Bang perlu juga ya. Tetap harus kita kasih. Haleluya. Siapapun yang naik angkotnya Pak Buas karena itu angkotnya. Kecuali pikapnya Pak Randu. Karena itu nanti dibutuhkan untuk angkot. Dan biasanya juga dia nggak mau terima kok. Ya kan? Mulai dulu dari becak itu mana mau diterima. Ya kan? Betul nggak? Iya. Orang pulang tuh mau. Ya kamu coba turun ini ke sana. Hidup puluh ini batang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya saya senang lihat dari barisan-barisan kendaraan kita itu lain harus takut. Kita tolong dibaca ya. Hari ini supaya aman guru jemaat ini dan kalau dari ini aku boleh mulu bisa pemahaman. Jadi kan kalau jemaat atau dalam hal ada minggu wis bersih kali kritik kita ini orang pun jadi tersunjak tersanjung. Lihat yang menabur sedikit, menabur sedikit. Menabur banyak, itu. Jadi mau di jalan nanti ileko. Makanya liam olah ni abortion. Amin. Amin. Aman ya, kenal aman ya? Aman. Jadi sangat kalau bukan kasong cerita gue karena film ini termasuk saya berapa kali saya agak sedikit kasih masukan mereka karena persembahan sekolah minggu itu dikembalikan sama anak semua itu loh. Lihat, saya bilang mari cobalah kalian buatlah seragam kalian dari sana. Nggak tahu tahun ini mau bikin seragam untuk mereka. Nggak apa-apa, mari bapak ibu gini doronglah pelayanan sekolah minggu ini. Amin. Bantu. Kalau ada kamu bantu dengan uang. Kalau ada ide bantu dengan ide. Kalau ada masukan-masukan bantu, apa yang bisa kau lakukan bantu pernah ini saja. Supaya karena di sini nih anak-anak kita ini digembleng. Haleluya. 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 Mazmur 126 4-6 pulihkanlah tiap kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air akan menuai dengan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sambil jatuh. Lihat, hanya ini Tuhan persembahanmu segenap binatang. Gue tuh harus ingat. Saya ngomong kan seminggu kalau saya ada perkara suatu sampai mendundur mengenai itu Tuhan. Kalau mahal mulianya yang bersiap dulu. Ada itu. Ada di sini dia. Lagi berdoa. Saya begitu dia menghormati Tuhan. Haleluya. Berikanlah kepada Kaisar. Dan kepada Tuhan apa? Apa yang patut diberikan. Ulang pas tulang kau sampai tulang-tulang ini lihat. Roma kamu tulang si jauh itu di mana kau Roma kamu? Langsung Roma mesti dari ibu dia mesti bahkan mulai dompet masa Tuhan. Ya, ada untuk ulang-ulang, ada untuk ulang-ulang. Semua sudah ada bagian-bagian. Makanya ulang dia lakot today. Haleluya. Haleluya. Kayak minggu bulan ini kan akan ada kita merasa gesek kan? Ada yang untuk itu. Memang pas merasa gesek. Kasih karunia lihat. Karena gua kalau saya sangat dia nanti. Asal orang tadi nanti kayak si Beza disalin belum diresmikan. Nanti kan bisa kau sombong kali kau. Apa nanti celananya bisa. Menteri dia bisa bilang. Kau jangan sombong kau bisa. Aku pernah di celanamu langsung
Ya Allah, langsung begitu ya. Jadi kita bisa begitu. Kalau nanti dia nakal, ya. Jadi sudah lihat ini ya. Ingat ya, ada kelimpahan dalam hidup nakal. Muna kalau lo jadi tinggal di hati. Mau panen jagung muna, mau pekerjaan Tuhan. Muna kalau kurunnya di hati mati. Udah masuk mata sibuk kemarin. Muna kalau kurunnya di hati. Urus dari baksa, akhirnya. Tahu tak ada soal ini. Ingat, di dalam memberi ada kuasa. Haleluya. 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 Ya, sekarang di dalam memberi ada kuasa. Di dalam memberi ada kuasa. Lihat, kalau tuh kau tanam padi, tanam jagung, pikir orang buah ini. Ini saya kembali mengutus. Marah pinahamu semua karena berkat Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Marah pinahamu. Tetap Tuhan punya bagian. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan ada juga sebagian jemaat kita di sini meminjam dia ke bank, tetap dia kasih bagian Tuhan. Saya pikir ini memang langka. Apa ini? Puji Tuhan, Tuhan buka jalan bisa minjam di bank. Tetap dikasih ucapan syukurnya. Ini sudah kalau di bank ini sudah kelas VIP sebenarnya. First class. Ya, dia sudah punya akses khusus kalau ke bank lagi di antri. Pernah sudah di bank antri? Saya pernah ada di fase tidak pernah antri di bank. Waktu itu saya melayani. Dia langsung masuk lagi. Mau hotel maksudnya. Jadi makanya nggak antri lagi. Atau kemana? Atau ngomong semua. Lihat orang-orang Cina yang begitu. Pernah antri di bank? Kita sudah antri baru 70, kita 167. Padahal yang mau diurus cuma sedikit. Datang orang Cina ini. Bawa naruh. Ada kartu ada. Kartu kan? Iya. Oh, mana gua mau tuh minjem tuh. Gimana gua dia turun geng. Oh, yang minjem ke dia, betul sedikit jam turun cinta. Jadi memang kadang-kadang begitu. Saya pernah bilang begini, itulah dunia. Kami pernah, saya beberapa bulan lalu pergi ke toko jam Seiko di jalan. Saya pikir itu adalah jam yang paling berkelas di Siantar ini. Tahu nggak? Pertama kali saya datang tidak disambut karena saya bilang ada jam yang di bawah harga 1 juta. Langsung nggak ramah mukanya mereka itu. Sampai saya keluar saya tersinggung, saya bilang kurang ajar itu pelayan itu. Kurasa gajinya pun nggak ada, kurasa di atas 1 juta itu kurang begitu. Tapi kemudian saya disarankan itulah dunia. Maka datang mereka yang masuk besoknya. Ada di jam yang di atas 3 juta, aku bilang, ini Pak, jadi sini Pak, langsung begitu. Walaupun nggak jadi beli. Bagus kau ya. Kayak bang pilihannya itu. Kalau yang disimpan cuma 500.000. Papa sana, kan gitu Pak. Coba kalau yang dibawa 5 miliar. Pak, sini. Saudara harus terima itu sebagai keadilan dunia. Haleluya. Haleluya. Untung ada anak mertua makan bobos. Amin. Itu kita. Haleluya. Disuruh kalau dengan tuh kita toh. Ibu Damai, siap. Langsung tuh pakai hal. Jangan disuruh ngomong. Langsung masuk. Lanjut. Prinsip memberi itu menurut Alkitab 2. Pertama, sukarela. Artinya kalau suka, kalau nggak suka, memang nggak rela. Jadi makanya harus suka. Jadi tergantung. Kalau sedikit suka, sedikit relanya kan. Banyak suka, ada yang nggak rela. Mau komisi. Oh udah saya. Lo mau nih sih, lo mau nih kembali mana ini lo mau nih. Dan itu lo itu omah. Haleluya. Tengok, kalau saya lihat beda merugi Tuhan. Amin. Wah, ini baru bahasa baru. Alkitab ini kan maksud tuh kita harus memaksa diri kita untuk beradaptasi dengan firman. Amin. Unang dalam Allah menentukan. Amin. Amin. Gimana? Beri.
menyinggung tentang kerelaan. Sedikit nih. Kalau suka, bilang ke kamu kalau suka rela bilang. Kalau suka. Kalau sedikit suka ya sedikit relanya bilang. Kan yang gimana suka banyak atau sedikit? Gimana suka? Banyak sedikit. Tak boleh Banyak. Dari sebagai yakin. Anu praktek kepala berdurung. Memang berdurung orang kayak. Jadi memang aku bahasa nada sih berdurung. Agak mirip saya berdurung mana kayak. Berdurung. Sebetulnya orang hubungan di kolektif itu berdurung. Kenapa ada berdurung itu kan karena ada seperti ini. Di sawah itu kan gini. Jadi bahasa Batak kolektif bukan durung-durung. Persembahan pelean. Jadi orang dokter 3 hari berdurung begitu terus ya nama ketua kita. Kolektif pelean deh. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 11. Hendaklah masing-masing memberikan menurut karena jangan dengan sedih atau hati atau karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup, udah beres selanjutnya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai jika seperti tertulis yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah dan oleh karena Dia yang memberi benih. Ingat, benih harus apa? Roti dan semua yang kau dapat itu ada benih, ada yang kau makan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini hukum. Kalau saudara lawan hukum ini maka nggak bisa kubayangkan betapa acak-acaknya dan berantakannya hidupnya yang sama itu. Haleluya. Haleluya. Kalau berdoa pengen kita. Haleluya. Haleluya. Kok dipaksa? Saya ini mau ramai sekilo. Haleluya. Haleluya. Mau lihat kemana? Ini gratis deh kan? Gratis begini. Ada nggak lawan sudah barang? Lu waktu lalu dia ada dulu. Oh haleluya, gue semangat dia. Haleluya, betul. Dia seperti tim hore. Semangat kita. Jadi kamu semangat. Itu kan juga memberi semangat. Amin. Mau bercerita pada dia mereka untuk semangat. Betul 20 yang udah bawa. Mantap gitu loh. Tapi gak tahu kok jadi kenal anak belum tahu. Tetap dengar. Bos dengar murah tersinggung. Murah otot. Murah mana otot. Jadi prinsipnya dia pertama tadi suka, yang terakhir apa? Hangus. Ada bahasa Batak hangus. Mosong, gosong. Lihat. 2 Tawarik 7 ayat 1. Setelah selalu mengakhiri doanya, lihat persembahan salawat itu kalau dikalkulasi dikonversikan dengan nilai rupiah sekarang, itu lebih dari 100 miliar. Semua persembahan itu coba lihat, diapain salawat lihat. Api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban semua itu, dan kemudian Tuhan memberi rumah itu. Lihat, persembahan dianggap suatu ngadok kedua saja atau mendokong. 2 tahun muda tidak tinggal di negeri badan. Saya dulu kuring. Setiap apa yang sudah persembahkan itu sudah. Kenapa harus hangus? Saudara lupakan. Biar Tuhan yang ingat. Selama saudara nggak lupa, Tuhan nggak akan ingat. Jadi bagaimana caranya Tuhan supaya mengingat? Haleluya. Jadi udah makan apa? Gebulir, otik, asam peluru dia membakar. Haleluya. Kasih pun yang banyak. Mari makin berdiri saudara.